kuat kecintaan seseorang kepada Allah Jalla Jalaluh tergantung sejauh mana dia mengikuti Habibuna wa Mustafana sallallahu alaihi wasallam, tergantung sejauh mana dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar ittiba' dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula lah pembuktian cinta dia kepada Allah Jalla wa Ala. Semakin banyak sunnah-sunnah Nabi yang dia tegakkan, semakin banyak dan semakin sering dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin terbuktilah kecintaan dia kepada Allah Jalla wa Ala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Jalla wa Ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya apa? Pembuktian kecintaan seorang muslim kepada Allah Jalla Jalaluh tergantung kepada ittiba' dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin bermujahadah dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa ibadatan wa sulukan, maka semakin benarlah kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Engkau katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apabila kalian cinta, mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku. Bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, meninggikan sunnah-sunnah Nabi. Kalau sekiranya sunnah-sunnah Nabi dilalaikan, kalau sekiranya syariat Nabi, sesuatu yang diajarkan oleh Nabi dilalaikan, bagaimana seorang mengatakan dirinya cinta kepada Allah Jalla wa Ala? Sesuatu yang mesti kita catat dan mesti kita ingat, para umat yang saya muliakan, seorang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, ketika lisannya mengatakan dirinya cinta kepada Allah Azza wa Jal, belum tentu sungguh-sungguh dia mencintai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seorang yang mengatakan dirinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum tentu dia sungguh-sungguh mencintai sunnah Nabi. Tapi orang yang mencintai syariat Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benar cinta, pastilah dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang benar-benar mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Yang diinginkan itu bukan sekedar iddia, bukan sekedar berkata-kata, bukan sekedar mengucap-ngucap, tetapi yang diinginkan adalah sejauh mana dia mengikuti syariat itu, sejauh mana dia mengikuti sunnah itu, sejauh itulah kecintaan dia kepada orang yang telah memerintahkan sunnah itu, kepada zat yang telah menurunkan syariat itu. Nah, jadi mesti kita ingatkan, ya, mudah-mudahan dengan apa yang akan kita ingatkan ini, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa istiqamah di atas sunnah Nabi. Para umat yang saya muliakan, azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berada di atas sunnahnya adalah perintah yang
diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian selalu berada di atas sunnahku. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian selalu senantiasa berada di atas sunnahku. Apa maksud daripada berada di atas sunnah Nabi? Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, terutama tentu perkara sunnah yang bersifat wajib. Kemudian setelah itu sunnah yang bersifat mustahabbah, atau sunnah secara garis besar, ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, kita berjalan di atasnya. Alaikum bisunnati, dengannya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Jalla wa'ala, dengannya kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla wa'ala, dengannya kita akan mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa berusaha berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan kebaikan ma'asyira al-ummahat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, jazakallahu khair, ketika kita berada di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang keluar jalannya dari jalan Nabi dilarang oleh Allah Jalla wa ala, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jalannya sudah jelas itu bukan keselamatan, karena jalannya sudah jelas itu bukan jalan kebaikan. Allah Jalla wa ala mengatakan, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, jangan kamu mengikuti jalan-jalan, karena jalan kesesatan itu banyak. Maka Allah mengatakan dengan sebutan subul, bentuk jamak daripada sabil, jalan. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, jangan kalian mengikuti jalan-jalan, karena jalan-jalan kesesatan itu banyak. Kesesatan itu memiliki jalan-jalan yang banyak menuju kepadanya. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga ketika kalian mengikuti jalan kesesatan itu, kalian akan terpecah-pecah berada di atasnya. Kalian akan terpecah-pecah berada di atasnya. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan ingat, jalan yang hak itulah jalan Nabi Muhammad SAW yang kita diperintahkan untuk berjalan di atas jalannya, yang Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Taib. Yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini para umat yang saya muliakan, yaitu sunnah-sunnah yang bersifat mustahabbah, ya, karena ini indikasi yang sangat kuat sekali. Di samping seorang muslim istiqamah di atas melakukan sesuatu yang bersifat wajib, tapi di samping itu dia juga dituntut untuk bisa istiqamah, iltizam di atas kebaikan-kebaikan yang bersifat mustahabbah, kebaikan-kebaikan yang bersifat mustahabbah. Ketahuilah ma'asyarul muslimin, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa ala, ketika kita melakukan itu memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Ketika kita salat, ada sesuatu yang akan mengurangi pahala salat kita. Entah kita pelaksanaannya tidak khusyuk, sunanus salah,
sunnah-sunnah di dalam salat, ada yang kita tinggalkan, dengannya kurang pahala salat kita, kurang sempurna kedudukan salat kita. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Dan sulit seorang muslim ini mendapatkan atau tercapai kepada nilai-nilai penyempurnaan. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, di antara bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, maka disyariatkanlah ibadah-ibadah sunnah yang semisal dengan ibadah yang wajib tadi. Apa gunanya? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib tadi, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan ibadah wajib tadi. Ketika seorang muslim salat ada kekurangan-kekurangan di dalam salatnya, ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan salatnya, apa contohnya? Ya, ketika dia salat dia tidak khusyuk. Kenapa dia tidak khusyuk? Dia masih mengingat-ingat pekerjaannya, atau ada sesuatu yang hilang, atau apa saja, sesuatu yang bisa mengganggu kehusyukan salatnya. Salat yang dilakukan tidak dengan khusyuk tentu berbeda kedudukannya dengan orang-orang yang bisa melakukannya dengan penuh kehusyukan. Apa saja yang bisa mengurangi kesempurnaan salat yang dilakukan oleh seorang muslim, karena sulit sampai kepada derajat yang sempurna, maka untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu, itulah Allah syariatkan di dalamnya ada salat-salat yang mengikutinya, yaitu salat-salat sunnah. Apa gunanya dan apa hikmahnya dan apa keutamaannya? Di antaranya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan salat-salat wajib itu. Jadi semua kebaikan dan semua maslahatnya kembali kepada kita. Begitulah cinta dan kasihnya Allah Jalla wa'ala kepada kita. Ketika sulit bagi kita menggapai nilai-nilai kesempurnaan di dalam salat wajib yang kita lakukan, Allah syariatkan salat-salat sunnah, fungsinya, gunanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat wajib itu. Begitulah cinta dan kasihnya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Tetapi terkadang kita yang tidak menginginkan sesungguhnya nilai-nilai kesempurnaan itu, hanya sekedar menginginkan nilai-nilai kesempurnaan terucap oleh lisan kita, tapi mana usaha kita, mana mujahadah yang kita lakukan bahwa kita ingin mendapatkan nilai-nilai kesempurnaan itu dengan istiqamah di atas ibadah-ibadah sunnah. Ini yang ingin kita sampaikan. Jadi salat yang telah diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, sulit bagi kita untuk mencapai kedudukan sesuatu yang sempurna. Tetapi mari, setelah salat wajib yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, ada salat yang disunnahkan, yang dicintai seorang melakukannya, kendati pun tidak sampai kepada derajat wajib. Kegunaannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam salat wajib itu. Ini diantara manfaatnya. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang melalaikan ibadah-ibadah sunnah ini. Ingat ma'asyarul muslimin, semakin banyak ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, maka semakin terbuktilah kita mencintai Allah Jalla wa'ala, kemudian kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kuncinya di situ. Barang siapa yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang dirinya mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kalian mengatakan, apabila kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah Jalla wa Ala, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku, fattabi'uni. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka orang yang mengatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla tetapi dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sungguh-sungguh berada di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka belum terbukti kecintaannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Taib. Salat sunnah, jadi di antara keutamaan-keutamaannya atau hikmah disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Di samping ada keutamaan-keutamaan khusus, di samping ada keutamaan-keutamaan khusus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan-keutamaan secara umum yang kita sebutkan tadi, lijabrin naqs fiha, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam salat wajib. Kemudian di samping itu, ketika Nabi SAW mengatakan Allah paling dekat dengan hambanya ketika hambanya dalam keadaan sujud, kata Nabi SAW, ingat ketika seorang muslim muslimah melaksanakan salat, di dalam salatnya terdapat sujud beberapa kali. Terdapat sujud beberapa kali. Artinya apa? Ketika ibadah sujud ini ibadah yang dengannya Allah dekat kepadanya, sangat dekat Allah dengan hambanya. Artinya apa? Ibadah salat adalah salah satu ibadah yang sangat bisa mendekatkan diri seorang muslim, seorang muslimah kepada Allah Jalla Jalaluh. Di keadaan yang seorang muslim sangat dekat kepada Allah Jalla wa Ala, dan sebuah hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, yaitu wa huwa sajid, kata Rasulullah SAW, seorang muslim dalam keadaan sujud, seorang muslimah dalam keadaan sujud. Artinya apa? Berarti ibadah salat salah satu ibadah yang menjadi penolong bagi seorang muslim. Dia akan didekatkan dengan Allah Jalla Jalaluh, karena sujud itu banyak adanya di dalam salat. Semakin banyak jumlah rakaat salat yang dia lakukan, maka semakin banyak sujudnya itu. Satu rakaat itu ada dua sujud, as-sujud war-raf'u minhu thumma as-sujud. Sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi. Rakaat pertama, rakaat kedua. Subhanallahil azim. Kalau dia bisa istiqamah di atas salat-salat sunnah dalam sehari semalam, berbagai macam salat sunnah, itu berapa sujudnya? Pernah nggak kita berpikir untuk itu? Ibadah yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah dekat dengan hambanya Jalla Jalaluh adalah ibadah sujud. Pernahkah kita berpikir, kalau demikian saya akan istiqamah di atas salat-salat sunnah, karena semakin banyak jumlah salat sunnah yang dia lakukan, maka akan semakin banyaklah ibadah sujud yang dia lakukan. Atau hanya sekedar salat wajib saja? Kalau sekedar salat wajib saja, kita katakan iya, kedudukan kewajiban lebih tinggi daripada sunnah. Tapi ingat, siapa yang bisa sampai kepada derajat yang sempurna? Apalagi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu baru salat, yang punya anak bayi baru salat, sudah nangis anak, hilang khusyuknya lagi. Baru salat, main-main anak, nangis. Atau anaknya tidur, baru salat
bangun anaknya. Jadi banyak potensi-potensi yang akan mengurangi kehusukan di dalam salat. Nih salat sunnah nih, Allah syariatkan, diajarkan oleh Nabi SAW, ya, istiqamah di atasnya kita. Kemudian di antara keutamaannya apa yang kita sebutkan tadi, menggapai sujud di dalamnya itu. Karena ibadah sujud itu sebuah ibadah yang sangat tinggi potensinya, yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Ketika seorang muslim dia bisa melaksanakan qabliyah, ba'diyah, itu sudah berapa rakaat dan sudah berapa sujud di dalamnya. Kemudian di dalamnya ada rawatib, itu sudah berapa sujud di dalamnya. Nanti kita sebutkan satu-satu keutamaannya. Kemudian ada witir, kemudian ada tahajud, kemudian ada salat-salat sunnah yang lain. Berapa sujud yang dilakukan oleh seorang muslim menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, meletakkan keningnya ke lantai, dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Berapa kebaikan-kebaikan yang akan dia raih dari Allah Jalla Jalaluh, berapa manfaat, keutamaan, fadilat yang akan dia dapatkan dari Allah Azza wa Jal dengan ibadah salat sunnah yang dia lakukan. Salat wajibnya disempurnakan, kemudian dia mendapatkan keutamaan-keutamaan secara umum, kasratus sujud. Tentu semakin sering dia salat, semakin sering dia sujud. Berbeda dengan orang yang hanya melaksanakan salat wajib saja 17 rakaat dalam satu hari. Berarti berapa rakaat sujudnya? Berapa kali sujud? Tentu lebih banyak ketika seorang bisa melaksanakan salat wajib, kemudian dia bisa melaksanakan salat sunnah, lebih banyak itu. Dia masuk ke dalam keutamaan yang secara umum ini, keutamaan sujud. Di samping ada keutamaan-keutamaan yang khusus, kita mulai rawatib. Tahukah kita, para umat yang saya muliakan, banyak di antara kaum muslimin, ya, terkadang kita perhatikan mereka melalaikan rawatib. Mesti kita ingatkan keutamaan rawatib, keutamaan yang sangat besar. Wallahi keutamaannya besar. Seorang muslim ketika dia berusaha betul-betul memahami dan meresapi keutamaan ini, memaknai keutamaan dalam kehidupannya, dia tidak akan mungkin meninggalkan rawatib ini. Dalam perkara-perkara dunia saja, bukankah ketika seorang membuka usaha, keuntungan yang mereka kejar, mereka mau berletih-letih untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Mereka belanja, mereka mencari tempat yang kiranya mungkin di tempat itu tidak mahal dia membelinya, kemudian dia bisa menjual dan mendapatkan keuntungan dari situ. Seorang yang berusaha, yang ada di benak dia, seorang yang bekerja, yang ada di benak dia adalah ingin mendapatkan keuntungan. Itu sah-sah saja. Dengannya dia mendapatkan harta, dari harta itu dia menghidupkan, dia akan mencukupi kebutuhan untuk dirinya dan untuk istri dan anak-anaknya. Dia mau berletih-letih, dia mau berlelah-lelah, dia mau bersulit-sulit mengeluarkan keringat. Ini perjuangan untuk dunia. Pernahkah kita berpikir, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, perkara-perkara akhirat yang dibagi oleh Allah Azza wa Jal jauh lebih mulia daripada itu semua.
walal akhiratu khairun wa abqa. Maka seorang muslim, seorang muslimah, dia mesti bisa memikirkan sesuatu yang lebih dia prioritaskan, yang lebih dia dahulukan. Dalam hal apa dia mesti betul-betul menjaga perkara itu, betul-betul bermujahadah memeliharanya. Mana keuntungan yang lebih besar? Keuntungan yang dia dapatkan hanya untuk menghidupkan dirinya, istrinya dan anak-anaknya, atau keuntungan akhirat yang dibagi oleh Allah Jalla Jalaluh, surganya, kenikmatan di dalam surganya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sesuatu yang Allah miliki adalah sesuatu yang sangat berharga, dialah surga. Ini keutamaan rawatib. Banallahu lahu baitan fil jannah. Ini mesti kita ingatkan ini, karena masih sering seorang itu melalaikan rawatib, padahal keutamaannya begitu besar. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang rawatib. Barang siapa yang melaksanakan salat, barang siapa yang menjaga, barang siapa yang menjaga 10 rakaat salat, dan dia bukanlah salat wajib. Dalam riwayat yang lain disebutkan thintai asyarata raka'ah, 12 rakaat, dan kedua-duanya sahih. Silahkan kita lakukan 10, atau ketika ya kita memiliki kelapangan waktu, ingin memperbanyak lagi ibadah salat. Ingat, semakin banyak kita lakukan, maka jumlah sujud itu semakin banyak, maka jumlah ruku itu semakin banyak. Min ghairi fariidhatin, kata Nabi SAW, dan itu bukanlah salat wajib. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Allahu akbar. Al amalul yasir wal fadlul kabir. Saya ulangi, al amalul yasir wal fadlul kabir. Perbuatan yang begitu ringan, perbuatan yang begitu ringan, wal fadlul kabir, sementara keutamaan yang dibagi, fadilat yang dibagi oleh Allah Jalla wa Ala adalah fadilat yang besar. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, sudahkah saya menjaga 10 rakaat ini atau 12 rakaat ini, atau masih ada bolong-bolongnya? Tetap mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Tetap seorang itu dikatakan mengikuti sunnah ketika mungkin rawatibnya 8 rakaat. Tetapi ingat, kesempurnaan ganjaran pahala fadilat yang disebutkan oleh Nabi tentu akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan sesuai yang disebutkan oleh Nabi rakaatnya, asyra rakaatin atau thintai asyrata rak'ah, 10 atau 12 rakaat. Kita mesti berpikir, masa kita mau kehilangan fadilat yang besar ini dalam perkara-perkara dunia? Kita terkadang kehilangan mungkin hanya berapa ratus ribu. Aduh, kita sudah merasakan sesuatu yang rugi, sesuatu yang rugi. Bagaimana kiranya kehilangan rumah di surga yang Nabi mengatakan banallahu lahu baitan fil jannah? Tidakkah kita merasa rugi?
Kenapa kesungguhan kita untuk dunia begitu tinggi? Kenapa kesungguhan kita dalam menggapai keinginan-keinginan duniawi begitu besar? Kenapa kesungguhan kita untuk menggapai akhirat lebih kecil daripada itu semua? Sementara Allah mengatakan walal akhiratu khairun wa abqa. Maka kita butuh kepada tazkir, kita butuh kepada ilmu, kita butuh kepada majlis ilmu, kita butuh kepada al-jalisus salih, kita butuh kepada sahabat-sahabat yang akan atau yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan, memberikan peringatan kepada kita ketika kita lalai, memberikan nasihat kepada kita ketika kita tersalah, memberikan kita bimbingan ketika kita tidak tahu. Cari orang-orang yang seperti ini, cari orang-orang yang bisa menambahkan kedekatan kita kepada Allah Jalla Jalaluh ketika kita berteman dengannya. Orang-orang yang seperti ini yang kita berteman dengannya. Sesuatu yang sangat kita butuhkan adalah menimbulkan semangat di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahi ayyatuhal ummahat, ini semua kita lakukan, kebaikannya akan kembali kepada kita. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kematian dimanapun menemui seseorang. Allah Jalla wa'ala mengatakan walau kuntum fi burujim musyayyada, kendati pun kamu berada di benteng yang begitu kokoh, kematian akan menjemputmu kapan saja. Alangkah nikmatnya seorang ketika kematian menjemputnya, dia dalam keadaan menyibukkan dirinya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ada sebuah ungkapan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang terbiasa ketika hidupnya di atas satu kebiasaan, mata 'alaihi, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Orang yang terbiasa melakukan ibadah, orang yang terbiasa melakukan ketaatan, biiznillah dia akan mati dalam melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Husnul khatimah. Jangan kita lalaikan, jangan kita mau kehilangan pahala yang begitu besar ini. Kalau perkara-perkara dunia kita tidak mau hilang, begitu berambisi kita untuk mendapatkannya agar tercukupi kebutuhan kita, kebutuhan istri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimana kiranya kebutuhan akhirat kita yang kita butuhkan? Di antaranya adalah melaksanakan rawatib. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang menjaga atau barang siapa yang salat 10 atau 12 rakaat min ghairi fardhatin, di mana itu bukan salatlah wajib, bukan salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Kapan waktunya? Waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti jumlahnya 10. Yang 12 bagaimana? 4 sebelum zuhur, arba'an qabla zuhri, arba'an qabla zuhri. Al-amalul yasir wal fadlul kabir. Ingat itu. Perbuatan yang begitu ringan, pahala yang begitu besar. Al-amalul yasir wal ajrul azim. Amalan yang begitu ringan
ganjaran yang begitu agung. Maukah kita kehilangan ini semua? Kita bisa menjawabnya, tidak. Berusahalah al-muwadhabah 'alaiha. Istiqamah, bersungguh-sungguh di atasnya. Ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Dan Nabi mengatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu mudah. Mudah. Bagi siapa? Ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Bagi siapa yang memang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya Ustaz? Minta kemudahan itu kepada Allah. Perlihatkan kesungguhan kita menempuh itu ibadah, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Kemudian di dalam rawatib ada yang lebih dan sangat ditekankan. Itulah yang disebut dengan rak'atai al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ada yang sangat ditekankan, bahkan sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Kendati pun pendapat yang kuat, ya, hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sangat ditekankan tetapi tidak sampai kepada wajib. Artinya kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ingat, jadikan motivasi kita berdiri atau istiqamah di atas ibadah-ibadah sunnah ini, jadikan motivasinya untuk memperbanyak pahala-pahala kita, memperbesar pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Bukan berpikir kalau saya tinggalkan maka saya tidak berdosa. Kalau ini yang ada di benak kita, ini kita pikirkan, kalau ditinggalkan tidak berdosa, kalau ditinggalkan tidak berdosa, maka kita akan cenderung bermalas-malas melakukan ibadah itu. Tapi ketika kita pikirkan, ketika saya melakukan, saya akan mendapatkan kebaikan, pahala, ganjaran dari Allah Jalla wa'ala. Kalau saya tinggalkan, saya kehilangan pahala, maka saya rugi. Dalam perkara dunia, kehilangan 100.000, 200.000, 300.000 merasa rugi. Ini dunia. Bagaimana pahala akhirat? Wal akhiratu khairun wa abqa. Seharusnya kita lebih bisa menanamkan hal yang seperti ini ke dalam diri kita. Dalam perkara akhirat, ketika luput dari kita, kita lebih merasa rugi. Agar dengannya kita termotivasi istiqamah di atas ibadah-ibadah sunnah itu. Jadi ada di antara rawatib itu yang lebih ditekankan, itulah yang disebut dengan rak'atai al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, antara adzan dan iqamat. Tapi ini tentu ya tidak bisa seseorang itu istiqamah di atas ibadah tersebut kecuali cepat bangun subuhnya, kecuali tidak sengaja terlambat, uzurnya syar'i. Tapi kalau bangun subuhnya baru orang qamat, kemudian ke masjid, laki-laki misalnya ke masjid, sampai di masjid orang sudah rakaat pertama, kapan lagi waktu sholatnya? Waktu yang terazan iqamat. Nah, jadi kita butuh istiqamah, mujahadah, muwadhabah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Al-amalul yasir wal fadlul kabir. Perbuatan yang ringan biiznillah, ringan bagi orang-orang terbiasa bangun di subuh hari.
tetapi keutamaan yang dibagi oleh Allah Jalla wa'ala begitu besar. 2 rakaat, ibu-ibu yang saya muliakan, 2 rakaat 5 menit, 5 menit dia bermunajat, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala di dalam salatnya, khairun minad dunya wa ma fiha. Tadi hilang 100.000, 200.000 itu merasa rugi ya. 300.000 apalagi, 500.000 apalagi, 1 juta, 2 juta. Ada orang bangkrut, stres. Ini enggak, Bu. Dunia seisinya dengan 2 rakaat sebelum salat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Sampaikah kita berpikir ke sana itu, memikirkan dengan 2 rakaat ini saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia yang selama ini saya kejar-kejar. Itu pun hanya kecil saya mendapatkannya, sedikit saya dapatkannya, padahal saya berjam-jam, puluhan jam saya luangkan waktu saya untuk itu. Tapi ada perbuatan yang yasir, keutamaannya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Orang yang selalu berpikir dengan cara seperti itu, dia akan tertopang selalu untuk mengejar kehidupan akhirat. Inilah selalu yang dipahami oleh kaum salaf itu, sehingga mereka itu selalu mengedepankan kehidupan akhirat. Mereka menanamkan ke dalam jiwa mereka bahwa perkara-perkara akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan mereka pahami terbukti dalam perbuatan mereka mendahulukan perkara-perkara akhirat. Tetapi sebagian kita tidak, nasallallahu alaihi wasallam, sekedar tahu perkara akhirat khairun wa abqa, tetapi prakteknya mana? Perjuangannya masih lebih kuat untuk dunia. Jadi itu salat sunnah ya. Jadi qabliyah ba'diyah, hadisnya secara umum, baina kulli adzanaini salatun, kata Nabi. Setiap di antara 2 azan ada salat, itu qabliyah. Setiap di antara 2 azan ada salat. Kemudian di antara salat-salat sunnah itu ada rawatib yang kita sebutkan tadi dalilnya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian di antara rawatib ada yang lebih ditekankan lagi, rak'atai al-fajri. Rak'atai al-fajri. Kemudian di antara qabliyah itu ada lagi yang bersifat khusus perintahnya, yaitu 4 rakaat sebelum salat asar. Ya, dia masuk ke dalam keumuman apa yang disebutkan oleh Nabi, baina kulli adzanaini salatun, terdapat di antara 2 azan salat. Tetapi ada lagi dalil yang khusus yang menyebutkannya, 4 rakaat sebelum asar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati seseorang, memberikan dia rahmat, memberikan dia pahala, kebaikan, kasih sayang. Shalla qabla al-asri arba'an, dia melaksanakan salat sunnah sebelum asar, jumlahnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dia masuk ke dalam keumuman qabliyah yang Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salatun, tetapi ada di dalamnya dorongan yang khusus, dalil yang khusus, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati seseorang, melimpahkan kasih sayangnya kapan? Shalla qabla al-asri arba'an, dia bisa melaksanakan salat sebelum asar, salat sunnah
sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah ini kita bertanya kepada diri kita, sudahkah sampai di situ kita melaksanakan salat-salat itu? Sudahkah kita istiqamah di atasnya? Kemudian di antara salat sunnah, dan ini banyak dilalaikan, itu salatul witri, salat witir. Tidak sedikit yang melalaikan salat witir. Yang menjadi pemicunya apa? Pulang itu sudah dalam keadaan ngantuk, sampai di rumah makan, duduk, kemudian masuk kamar, tidur. Subhanallahil azim. Banyak sunnah-sunnah yang bisa dilakukan sebelum tidur itu, ibu-ibu yang saya muliakan. Banyak. Kalau kita ingin meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla, itu sangat banyak sekali itu. Sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum tidur itu. Di antaranya witir. Salah satu nasihat yang dinasihatkan atau yang dipesankan oleh Nabi kepada salah seorang sahabatnya, apa kata sahabatnya? Wa an utira qabla an anam. Hendaknya saya melaksanakan witir sebelum saya tidur. Pesan dari Nabi SAW. Aina nahnu min hadhihi alwasiyah? Di mana kita dari wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW? Wallahi tidaklah Nabi mewasiatkan tentang pintu-pintu kebaikan kepada kita kecuali di dalamnya ada kebaikan yang sangat luar biasa yang bagi oleh Allah Jalla wa Ala. Subhanallahil azim. Immata fi lailatihi, qaddarullah, jika Allah takdirkan seorang itu mati di malam hari itu, ibadah yang dia lakukan sebelum salat, sebelum dia tidur adalah ibadah salat. Setelah dia melaksanakan salat, dia berzikir dengan zikir-zikir qabla naum, azkar qabla naum, baca Al-Quran. Kemudian ternyata di pagi harinya dia tidak bangun lagi. Subhanallahil azim. Semoga ini merupakan tanda husnul khatimah. Pesan Nabi SAW. Sekarang kita bertanya, sampai di mana kita melaksanakan pesan ini, wasiat ini? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang menjaga salatul witir? Ringan, 1 rakaat sah. Coba dulu 1 rakaat istiqamah kita. Kemudian 3 rakaat, terus coba 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witirnya, 2 tahajudnya, 3 witirnya, 4 tahajudnya, 1 witirnya, 4 tahajudnya, 3 witirnya. Ketika seorang muslim telah merasakan bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, maka dia tambah lagi jumlahnya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang ringan, yang menghabiskan waktu sebentar saja, tetapi keutamaan yang dibagi di dalamnya begitu banyak dan begitu besar. Sampai di mana kita mengikuti sunnah-sunnah ini, menegakkan sunnah-sunnah ini? Sampai di mana kita bermujahadah di atas sunnah-sunnah ini? Sekedar iddia, sekedar berkata-kata saya ini di atas sunnah tidak cukup. Walillahil hamd, kita perhatikan ketika seorang dalam penampilannya dia sudah sunnah, ketika dia seorang laki-laki dia bisa melihara jenggotnya, kemudian dia memakai celana di atas mata kaki yang tidak menutupi mata kakinya, tapi alangkah mulianya itu semua dia iringi dengan mujahadah di atas amalan-amalan sunnah yang lain. Seorang wanita dia telah bisa menutup aurat, dia bermuamalah dengan muamalah hasanah, tunduk dan patuh kepada suaminya, bermuamalah dengan muamalah hasanah dengan tetangganya, menunaikan hak keluarganya. Baik, tetapi lebih baik ketika dia termasuk wanita-wanita bermujahadah
di atas perkara-perkara sunnah setelah dia melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, semakin sempurna kedudukan dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Ini dia ma'asyal muslimin yang bisa kita ingatkan, berikan sedikit nasihat, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya dan bagi para umat semuanya. Sampai di sini kajian kita. Sebelum kita tutup, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan semampu kita. Bismillah. Ustadz, bolehkah mengajukan syarat tidak boleh poligami pada saat ta'aruf? Wallahu a'lam, syarat yang seperti ini tentu ya lebih baik jika disampaikan tidak bolehnya calon suami nanti ketika sudah menikah ya berpoligami, tentu selama seorang wanita bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik. Tapi sekiranya dia sudah tidak bisa menunaikan, kemudian ya dituntut suaminya untuk tidak menikah lagi, ini sulit. Bahkan bisa menimbulkan kemungkaran-kemungkaran yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Ingat, seorang suami manusia, seorang yang memiliki syahwat, seorang yang bisa terfitnah, bisa ditimpa oleh fitnah ya. Bahkan fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling besar yang bisa membahayakan seorang laki-laki, itu disebutkan oleh Nabi SAW. Maka kalau dia katakan ya tidak boleh menikah lagi selagi saya bisa menunaikan tugas saya sebagai seorang istri, menjadi seorang istri yang salihah, menjadi seorang istri yang diinginkan oleh seorang suami, tentu dalam kacamata syariat, wallahu a'lam, maka sah-sah saja. Tapi ingat, bukan berarti karena dia mengharamkan, bukan karena dia tidak menerima hukum Allah. Hukum Allah wajib diterima ya, tapi mungkin ada beberapa pertimbangan yang ditimbang oleh wanita itu. Kalau sekiranya suaminya menikah lagi, maka dia khawatir, dia ajukan ini syarat dengan catatan yang kita sebutkan tadi. Sekiranya dia masih berfungsi sebagai seorang istri yang bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yang bisa menunaikan hak suaminya, maka wallahu alam sah-sah saja. Tapi kalau sekedar syarat itu datang dengan bentuk mutlak saja tanpa ada ikatan-ikatan, maka ini sulit ya, maka ini sulit dan itu memang tidak bisa. Bagaimana sekiranya sudah tidak bisa lagi melayani suaminya dengan baik ya, zahir dan batin misalnya, apakah dipaksa juga seorang suami tidak menikah? Ini akan menimbulkan mudarat besar ya. Ada memang pembahasan fikih ini khusus tentang asyurut fil nikah, yaitu syarat-syarat yang diajukan dalam pernikahan. Artinya sah-sah saja masing-masing pasangan itu memberikan syarat di dalam pernikahan. Biasanya memberikan syarat ini bukan laki-laki tapi perempuan. Sebagian ada laki-laki, ketika yang keras ini pihak perempuannya, maka diberikan syarat laki-laki, tapi mungkin jarang. Yang banyak mengajukan syarat ini perempuan. Maka syarat itu ada 3. Syarat itu ada beberapa disebutkan. Yang pertama adalah syarat yang menguatkan akad. Syarat yang menguatkan akad diajukan oleh wanita, syarat yang menguatkan akad itu, maka ini wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi oleh suami, oleh calon suami dan oleh suami nanti kalau sudah menikah. Apa contohnya yang menguatkan akad itu? Ya, tentang nafkah ya kan, tentang nafkah, kemudian tentang mabit, bermalamnya suami, yang menguatkan akad, yang ada hubungannya dengan akad, maka wajib dipenuhi oleh suami. Kemudian ada akad yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu, tetapi tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi ada akad, ada syarat yang diajukan oleh wanita tidak ada hubungannya dengan akad itu, berarti syarat-syarat di luar akad
Tidak ada hubungannya dengan pernikahan itu. Syarat-syarat di luar itu semua. Tetapi dia tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Artinya dia melihat ada maslahat di situ. Maka sah-sah juga. Seorang suami juga mesti menunaikannya. Seorang suami mesti menunaikannya. Kemudian yang ketiga, syarat yang tidak atau syarat yang merusak akad pernikahan itu. Syarat yang berbentur dengan syariat, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa contohnya? Aku terima lamaranmu tapi dengan catatan aku tidak mau melayanimu. Nah, ini merusak nih akad seperti ini. Syarat-syarat seperti ini nggak terima syaratnya. Ya. Atau syarat apa saja yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang bisa merusak hak-hak masing-masing mereka itu. Maka syarat seperti itu tidak mesti dipenuhi. Tidak mesti dipenuhi. Maka yang ditanyakan ini, kalau sekiranya syarat itu diiringi dengan ucapan yang telah kita sebutkan tadi, ketika dia masih berfungsi sebagai seorang istri, maka tidak boleh dia menikah dengan yang lain, maka sah-sah saja. Maka sah-sah saja. Wallahu a'lam. Pada hari Jumat ketika muazin sudah azan di masjid, apakah kita sudah bisa untuk melaksanakan salat sunnah? Tayyib. Masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Ya, hatta ketika sedang khutbah itu. Ada salah seorang sahabat ketika itu masuk kemudian duduk. Nabi sedang berkhutbah ini. Nabi sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba masuk salah seorang sahabat duduk, diperintahkan berdiri oleh Nabi SAW untuk melaksanakan salat. Ya, ini menunjukkan bahwa di hari Jumat itu yang tidak boleh berbicara dengan sesama itu adalah makmumnya. Berarti kalau khatibnya maka sah saja. Ini buktinya, ini hadisnya, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berdiri melaksanakan salat padahal Nabi sedang berkhutbah. Bagaimana kalau sudah azan? Ya, sama aja. Tapi kalau sedang azan silahkan ditunggu azannya dulu, menjawab azan, kemudian setelah itu silahkan salat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh melaksanakan salat tahajud setelah salat isya tanpa tidur terlebih dahulu? Karena diriwayatkan, ada riwayat sahabat Nabi SAW yang mengerjakannya. Mohon penjelasannya. Waktu tahajud min ba'di salatil isya ila dukhuli waqtis subh, ila dukhuli waqtil fajar. Setelah salat isya sampai masuknya waktu fajar, itu waktunya itu. Tapi ada waktu yang afdalnya, ada waktu yang utamanya. Kapan? Di sepertiga malam terakhir, dan itu diawali dengan tidur. Ya, dan itu ya bisa diawali dengan tidur atau tidak. Di waktu sepertiga malam terakhir, itu waktu yang afdalnya. Tapi kalau berbicara tentang waktunya maka sah-sah saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tahajud, ya, itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu lama berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di malam hari. Bahkan ada di antara sahabat juga salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat bagaimana panjang ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan sangat besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tahajud, terutama ketika tinggal sepertiga malam terakhir itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini kapan ini? Sepertiga malam terakhir. Jadi mereka itu sedikit tidurnya,
Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam salat munajat mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu afdalnya. Tapi berbicara tentang sahnya maka sah saja. Dan ini tergantung kepada kita ibu-ibu, tergantung kepada kita yang mensiasatinya. Kalau sekiranya kita biasa terbangun di malam hari, ya, maka silahkan diundur tahajudnya kepada waktu yang afdal. Tapi kalau badan kita begitu letih, khawatir kita tidak bangun kalau kita tidur karena letih tadi siang bekerja keras, takut nanti bangunnya pas azan subuh, waktunya sudah habis, maka silahkan sholat sebelum tidur. Nah ini mana kira-kira yang lebih mau kita kerjakan? Kalau kita tidur nanti bangunnya di azan subuh, atau kita paksakan juga kita nunggu, atau kita tetap laksanakan sebelum tidur? Kita laksanakan sebelum tidur, ya, karena kalau kita paksakan belum tentu kita bangun karena kita dalam keadaan letih sekali, ya. Jadi kita melihat siasat, tergantung kepada siasat kita. Kalau sekiranya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita akan terlewat malamnya ketika itu, maka silahkan kita tidur dan nanti bangun sepertiga malam terakhir, dibuat alarm. Tapi kalau kita merasakan keletihan, suatu yang berat, ya, maka silahkan laksanakan sebelum tidur. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan terakhir, agak sulah saya membacanya ini. Sekarang saya lagi susah untuk sholat sunnah witir. Bolehkah 1 rakaat saja? Kadang-kadang saya 3 rakaat. Bolehkah witir 1 rakaat itu terus-terusan ketika saya melakukan taib? Telah kita sebutkan tadi, ya, bahwa witir itu sah dilakukan 1 rakaat, ya, itu sesuatu yang disepakati, sah dilakukan 1 rakaat. Nabi mengatakan ketika kamu takut waktu subuh itu masuk, sudah mepet waktunya, maka sholatlah 1 rakaat. Kamu witirkan apa-apa yang telah kamu sholat padanya, artinya sah sholat witir 1 rakaat, ya. Dan ini juga tergantung kepada keadaan kita. Kalau sekiranya kita, ya, dalam keadaan letih, silakan 1 rakaat. Tapi sebagai seorang muslim, apakah kita tidak ingin meningkatkan kualitas ibadah kita? Tidak ingin meningkatkan kuantitas ibadah kita? Masa mau 1 saja terus? Kapan terpancingnya hati kita untuk menambah gitu loh? Seharusnya ketika kita sudah istiqamah 1 rakaat, 1 rakaat, 1 minggu 1 rakaat misalnya. Kalau kita nyaman di 1 itu, kita akan berniat untuk menambahnya lagi 3. Iya, ada Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in kana qalla. Amalan yang paling Allah cintai, amalan yang selalu dilakukan kendati pun dia sedikit jumlahnya. Iya, tapi sebagai seorang muslim tentu ada keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Maka sah-sah saja 1 sah. Tapi kalau sudah nyaman kita di 1, tentu kita ingin menambah lagi. Tertambah zikirnya, tertambah rakaatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tasyahudnya, salawatnya. Jadi banyak ibadah tertambah jadinya, Bu. Dari 1 rakaat kepada 3 rakaat, 3 rakaat kepada 5 rakaat. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan yang bertanya diberikan kemudahan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di siang hari ini, ya, lebih 1 jam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Aduh, saya mau buru-buru ujian soalnya. Anak-anak ujian jam 11, ini tinggal 5 menit lagi. Sibuk ya? Apa namanya? Panjang atau apa? Kalau nak lewat WA aja nak apa? Atau butuh untuk apa? Ada 2. Panjang pertanyaan. Kalau ini banyak. Kalau umur sakit panjang pertanyaan. Ini Ustaz. Boleh. Saya jam 11 ujian. Ustaz, kalau saya cuma satu ya Ustaz. Ustaz kamu pakai Muhammad ya Ustaz? Masa dibuat suara radio tadi? Hah? Saya dibuat suara radio tadi. Apa dibuatnya? Bu, itu nggak pakai Muhammad bu. Saya pakai Muhammad. Pakai kan Ustaz? Pakai. Saya yang ganti komplain. Nanti sampaikan aja.